Dalam ajaran Katolik, Ekaristi bukan sekedar simbol atau perjamuan peringatan, melainkan pusat dari ibadah Kristen karena merupakan perwujudan nyata dari pengorbanan Kristus. Ada kesaksian dari kitab suci, ya, bukan buatan orang Katolik. Yesus sendiri menetapkan Ekaristi dalam Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Exe corpus meum accipite et manducate. Inilah tubuh, terimalah dan makanlah. Do this in memory of me. Ya. Dalam Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 56, Yesus secara tegas mengatakan bahwa mereka yang tidak makan tubuhnya dan minum darahnya tidak memiliki kehidupan dalam diri mereka, alias mati. Ya, aku teringat kenapa Protestan tidak bisa berdoa kepada orang mati, ya. Karena tidak ada Ekaristi, tidak hidup. Mati ya mati. Mendapat Ekaristi dari mana supaya bisa hidup kekal? Ya kan? Tambahan di luar di luar konsep. Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17 menyebut Ekaristi sebagai persekutuan dalam darah dan tubuh Kristus. Ini menegaskan bahwa Ekaristi bukan sekedar simbol, tetapi suatu partisipasi nyata dalam kurban Kristus. Dan kemudian Ekaristi sebagai pengorbanan dan pusat ibadah. Dalam bahasa yang lebih Katolik, Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristen. Dalam Perjanjian Lama, ibadah selalu berpusat pada kurban, baik dalam kemah suci maupun di bait Allah. Misa Katolik, perayaan Ekaristi, mempertahankan prinsip ini karena merupakan perayaan sakramental dari kurban Kristus di salib. Nah, poinnya adalah bahwa Protestan mengganti Ekaristi dengan studi Alkitab, Bible study. Karena Protestan menolak konsep Ekaristi sebagai pengorbanan sejati, mereka kehilangan unsur paling esensial dalam ibadah Kristen. Mereka mengurangi makna ibadah. Tanpa Ekaristi, ibadah Protestan seringkali hanya berupa pembacaan dan diskusi Alkitab yang lebih mirip kelas teologi daripada perayaan ibadah sejati. Musik dan khotbah menjadi elemen utama dalam ibadah Protestan, tetapi tidak ada aspek kurban atau partisipasi dalam misteri keselamatan. Nah, ungkapan-ungkapan ini agak sulit dipahami oleh Protestantisme pada umumnya karena penolakan terhadap metafisika tomistik, metafisika realistik, dan lebih memilih untuk merangkul metafisika nominalistik. Itu sebenarnya problem mendasarnya. Sesudah penjelasan ini saya akan mengajak kita untuk menyelam lebih ke bawah tentang problem metafisik yang menjadi basis pemikiran antara konsep penyembahan Protestan dan konsep penyembahan dalam Katolik. Nah, kenyataannya bahwa terjadi kehilangan koneksi dengan tradisi apostolik. Terputus dari tradisi apostolik. Ya, gereja perdana atau yang dikenal dalam istilah Protestan sebagai jemaat mula-mula, gereja mula-mula, gereja perdana, secara konsisten menekankan pentingnya Ekaristi sebagai pusat ibadah. Ya, apakah Anda minta bukti? Cari sendiri. Baca Early Church Fathers. Ya. Tanpa Ekaristi, ibadah Protestan kehilangan kesinambungan dengan praktik liturgi yang diwariskan oleh para rasul. Jadi kamu bikin inovasi itu untuk apa? Besok tahu kamu maksud apa ini. Nah, konsekuensi spiritual dari penolakan Ekaristi, kehilangan kehadiran nyata Kristus. Ini penting, saudara-saudara. Pertanyaan ini kan pertanyaan yang menyentuh basis metafisika atau basis ontologis. Karena kehilangan kehadiran nyata Kristus, kita bisa bertanya kepada saudara-saudara terpisah kita, apa yang sebenarnya kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Gagasan kamu tentang Tuhan atau Tuhan secara objektif? Ini penting sekali, saudara. Penting sekali. Jangan sampai kamu hanya menyembah gagasan tentang Tuhan yang kamu dapatkan dari hasil membaca bukunya Katolik. Berbahaya. Kamu menyembah ide kamu sendiri.